Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, dan sore tergantung Bapak Bima melihatnya. Jadi di video kali ini kita akan mempresentasikan tugas UAS tentang cloud computing. Jadi di materi pertama ini yaitu menjelaskan tentang dasar-dasar dari cloud computing itu sendiri. Oke, yang pertama di sini apa itu broad network access. Jadi Broad Network Access adalah kemampuan cloud untuk diakses melalui jaringan luas seperti internet, ya, dengan memungkinkan akses dari berbagai perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone kapan saja dan di mana aja. Oke. Nah, komponen pendukung dari cloud computing itu sendiri adalah internet. Ya, udah pasti internet. Itu jalur utama penghubung antara pengguna dan layanan cloud. Dan selanjutnya itu ada protokol komunikasi. Jadi protokol ini bisa HTTP ataupun HTTPS. Standar yang selalu digunakan untuk mentransfer data. Selanjutnya ada API, yaitu Application Programming Interface. Ini untuk menghubungkan antara aplikasi gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga ada manfaatnya. Manfaat mengapa broad network access itu penting. Yang pertama, karena bisa diakses global, bisa digunakan dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Terus juga fleksibilitasnya perangkatnya itu sangat fleksibel lah. Bisa digunakan di laptop, tablet, smartphone. Terus juga produktivitasnya tinggi, mendukung mobilitas kerja dan kolaborasi tim jarak jauh. Nah, sini contoh implementasinya, contoh penerapan .NET Access itu dalam kehidupan sehari-hari seperti ada aplikasi Google Drive, itu bisa diakses lewat browser atau aplikasi di semua perangkat gitu. Terus ada aplikasi email, Gmail Outlook gitu. Terus dapat digunakan di PC, ponsel atau tablet. Selanjutnya ada aplikasi web e-commerce. Seperti admin bisa memantau penjualan dari mana aja. Oke, selanjutnya ada tantangannya nih, broad network access ya. Yaitu meskipun bermanfaat ada beberapa tantangannya. Yang pertama itu ada kuantitas terbatas. Di area rural atau terpencil, akses internet bisa lemah dan alhasil broad network access itu nggak bisa diakses dong. Terus yang kedua ada keamanan data. Nah, risiko pencurian data saat transmisi jika tidak dilindungi enkripsi. Jadi sangat rentan banget ya. Terus yang ketiga ada kompatibilitas. Tidak semua perangkat lama mendukung protokol modern ini. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, tes suara yang masuk. Oke, untuk selanjutnya ada rapid elasticity. Rapid elasticity adalah kemampuan layanan cloud untuk menyesuaikan jumlah sumber daya secara cepat dan otomatis sesuai dengan penggunanya. Seperti misalnya untuk storage, CPU, ataupun RAM-nya dapat ditambah atau dikurangi dalam lanjut. Selanjutnya ada auto scaling, fitur utama dari rapid elasticity, yaitu dapat menambah resource saat tinggi atau mengurangi resource saat beban turun. Tools yang umum digunakan adalah AWS auto scaling, Azure VM scale set, dan Google Cloud Insights Group. Lanjut. Dan juga manfaatnya, keuntungan menggunakan rapid elasticity adalah yang pertama, bisa mengefisiensikan biaya karena hanya membayar sesuai dengan kebutuhan saat itu, terus juga dapat merespon dengan cepat karena aplikasi tetap lancar saat traffic mendadak naik. Lalu juga bisa digunakan tanpa over provisioning, tidak perlu menyesuaikan kapasitas lebih sejak awal. Lanjut. Dan juga contoh kasusnya, contoh nyata penerapan dari rapid elasticity ini adalah kamar saat flash di saat server otomatis bertambah saat pengunjung lonjak atau layanan streaming menyesuaikan kualitas dan server sesuai banyaknya pengguna. Lanjut. Ada tantangannya. Meski bermanfaat, ada beberapa tantangan, yaitu adalah misalnya desain aplikasi harus mendukung arsitektur scalable. Lalu scalingnya terlalu cepat atau terlalu telat, scaling bisa mengganggu performa dari platform yang kita buat. Lalu selanjutnya ada konfigurasi kompleks, di mana pengaturan threshold auto scaling perlu dipresisikan. Oke, untuk tantangannya, meskipun bermanfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah desain aplikasinya, aplikasi harus mendukung arsitektur yang scalable, lalu juga waktu scalingnya terlalu cepat atau terlalu lambat, scaling bisa mengganggu performa, hingga konfigurasi yang cukup kompleks, karena pengaturan threshold auto scaling perlu presisi. Selanjutnya ada microservice. Microservice adalah kemampuan cloud computing untuk memonitor, mengontrol, dan melaporkan penggunaan sumber daya secara akurat dan transparan. Kemudian dapat melihat seberapa besar resource yang digunakan dan hanya membayar sesuai dengan pemakaian. Monitor resource dari cloud provider bisa memantau berbagai macam sumber daya berikut. Itu ada storage, ada CPU, ada RAM, ada bandwidth, dan juga biasanya tersedia dalam bentuk dashboard, grafik, atau laporan harian atau bulanan.
Itu naon nggak sih? Oh belum. Itu naon ya? Itu namanya. Selanjutnya manfaatnya ada berbagai macam, yaitu ada transparansi biaya, pengguna bisa tahu detail penggunaannya, terus juga biaya pemakaian sesuai pay as you go atau tidak ada biaya yang tetap yang sia-sia. Lalu selanjutnya mendukung perencanaan, memudahkan budgeting dan scaling untuk sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya contoh kasus penerapan di dunia itu soal business service adalah AWS Cloud, menyediakan metrik penggunaan CPU, disk, dan juga network. Google Cloud Billing Reports menyajikan laporan detail pelayanan dan waktu. Azure Monitor menganalisis performa dan konsumsi resource secara real time. Tantangannya meskipun bermanfaat ada berbagai macam tantangan, seperti misalnya akurasi data harus konsisten dan real time agar tidak menyesatkan pengguna. Terus juga terkadang ada kesalahan pelaporan dan juga privasi dan keamanan log data pengguna juga harus dilindungi. Selanjutnya bakal saya lanjut, yaitu ada on-demand self-service, yaitu adalah kemampuan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan mengonfigurasi sumber daya cloud sendiri secara langsung tanpa bantuan dari penyedia lain. Jadi contohnya ada pengguna bisa langsung mendeploy server virtual hanya lewat dashboard. Next, yaitu ada fitur utamanya portal mandiri, yaitu akses melalui web, dashboard, atau API. Dan juga ada cepat instan. Layanan langsung aktif setelah dikonfigurasi, serta bisa fleksibel. Bisa disesuaikan kapan saja sesuai kebutuhan pengguna. Next. Adapun manfaatnya, kecepatan implementasi, jadi tidak perlu menunggu admin, kemudian kemandirian pengguna, developer atau teknisi punya kontrol penuh di efisiensi operasional, yaitu mengurangi beban kerja tim TI internal. Selanjutnya ini adalah resource pooling. Resource pooling adalah kemampuan cloud provider untuk menggabungkan sumber daya komputasi yang dibagi secara dinamis ke banyak pengguna multi-tenant. Nah, pengguna tidak tahu lokasi fisik sumber daya, tapi tetap mendapatkan performa sesuai SL. Next. Ada manfaatnya juga, yaitu efisiensi pengguna, resource, load balancing antar pengguna, stabilitas tinggi. Next. Adapun tantangannya yaitu kinerja bisa terpengaruh oleh beban pengguna lain atau noisy network. Next. Ya udah. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.